Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Asics Gel NYC 2.0. Rasanya udah lama banget gue nggak ngebahas sepatu Asics. Mungkin berapa ya? Setahun kali. Setahun ada kali. Terakhir kita ngebahas Asics tuh Gel Nunobiki di awal tahun 2025 Januari kalau nggak salah. Ini udah bulan Maret kita baru ngebahas sepatu Asics lagi. Kenapa lama banget? Karena menurut gue Asics di tahun 2024 tuh punya line up yang gokil banget dan rasa-rasanya susah gitu buat move on dari line up sepatu tersebut. Gila aja sih, Asics tuh rilisannya tahun 2024 kemarin ada seri Gel Kayano 14, enaknya bukan main. Terus ada seri 1130. Itu juga sepatu yang menurut gue sangat-sangat punya personality. Sepatu 2160, terus juga pastinya Asics Gel NYC First Edition yang gue juga seneng banget gitu sepatunya asli. Waktu pertama kali, bahkan gue bisa bilang Asics Gel NYC jadi salah satu seri pertama yang bikin gue tuh into sama seri-seri Asics lainnya. Karena secara desain menurut gue sih gokil, kenyamanan juga cakep. By the way, ceritanya waktu itu pertama kali gue ngeliat di postingan Instagram temen gue, cuma dia foto on fit gitu, dan sepatunya kelihatan kayak keren banget, beda sama sepatu-sepatu lainnya. Dan sekarang untuk yang versi kedua ini akhirnya dirilis guys. Gue penasaran gitu seberapa nyaman, seberapa gokil sepatu ini. Secara kalau kita ngeliat dari si harganya, ini naik guys 300.000 dibandingkan dengan sepatu Asics Gel NYC pertama. Kalau yang dulu dijual dengan harga 2.099.000, yang sekarang harganya 2.399.000. Jadi gue pengen banget nyobain sepatu ini. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin secara desain, secara first impression juga udah bikin gue tertarik duluan gitu. Desainnya menurut gua, kalau gua bisa jelasin ke kalian dikit secara first impression waktu pertama kali ngeluarin dari dalam box, gua tuh ngerasa sepatu ini agak lebih bulky, kayak agak lebih gede gitu kalau dibandingkan sama yang versi sebelumnya. Meskipun kalau kita ngomongin konsep, masih ada tuh konsep yang dibawa, konsepnya masih selaras lah. Dimana kalau Asics Gel pertama itu kalau nggak salah inget, sepatunya tuh kayak menggabungkan kombinasi dari 3 sepatu Asics. Itu gue lupa sih karena namanya susah-susah gitu. Sedangkan untuk sepatu Gel NYC kedua ini juga masih sama. Konsepnya diambil dari menggabungkan 2 sepatu Asics. Bagian uppernya dari sepatu Asics Gel 1050. Bagian outsole-nya terinspirasi dari Asics Gel DS Lite 2. Dan kalau kalian lihat di bagian outsole-nya sendiri, ini bisa dibilang outsole yang nunjukin sisi walking shoes-nya gitu. Bagian tengahnya dikasih flex groove, jadi secara fleksibilitas tuh sepatu ini masih tetap oke. Ini by the way di dalamnya ada kertasnya, tapi sepatunya tetap cukup fleksibel. Dan di area tractionnya ini mostly juga tercover sama rubber. High wear areanya juga semuanya ketutup. Dan di bagian tengah di sini kalian juga ke showcase dengan teknologi yang ada di sepatu ini. Dan jujur nih guys, kalau ngelihat dari sisi eksekusi desainnya, ini sepatu ganteng sih. Ganteng nih sepatu menurut gue. Gue tuh demen banget sama sepatu yang kayak layeringnya banyak gitu. Di sini tuh kan ada suede, ada mesh, ada beberapa kayak synthetic overlay-nya juga. Detail-detail di bagian belakang nih cakep banget, di bagian tengahnya juga cakep. Dan warnanya guys, ini menurut gue juga warna-warna yang nggak pasaran juga gitu. Ada bagian kuningnya dipaduin sama biru, dipaduin sama krem. Keren sih, kelas banget menurut gua. Bahkan tadi kita juga sempat diskusi sama tim di sini. Mereka pada setuju kalau misalnya ini sepatu yang warnanya itu bagus banget. Dan sebenarnya kalau makin sering dilihat makin oke gitu. Unsur utama dari sepatu Gel NYC yang terinspirasi dari sepatu-sepatu Maze Runner tahun 2000-an dibikin sebagai sepatu casual, masih banget terasa di sini. Dan konsep Y2K-nya juga berasa banget di perilisan Asics Gel NYC 2.0 ini. Dan buat bagian kenyamanannya, setelah gue nyobain sepatu ini beberapa hari, gue ngerasa ini sih jadi sepatu yang build cushionnya itu lebih tebel.
Seingat gue kalau bisa gue bandingin sama sepatu Gel NYC yang pertama. Dan rasa-rasanya ini tuh bakal cocok buat kalian yang demen sama cushioning yang tipikalnya itu soft, yang berasa plus, yang berasa meredam secara impact protection. Ini bakal cocok banget. Dan yang ngebedain sama sepatu ASICS Gel NYC pertama adanya implementasi FF Blast Cushion, yang ini juga merupakan foam andalan di sepatu runningnya ASICS. Dan gak kelupaan juga di bagian heel sama di bagian forefootnya, di sini ada implementasi gel cushioning yang bikin sepatu ini makin nyaman lagi. Alright guys, gua kali ini lagi ada di coffee shop dan gua pakai ASICS Gel NYC 2.0. Nih, sepatunya ternyata smooth banget kalau dipakai jalan secara transition. Gue seneng. Dan asli, ini definisi sepatu yang nyaman sih kalau kata gue. Menurut gue ya, gue tuh ngerasanya sepatu ini tuh empuk, tapi empuknya tuh nggak lebay gitu loh guys. Jadi asik banget buat dipakai. Dan gue paduin sama outfit gue biasa aja, standar, nggak aneh-aneh. Kaos, topi, celana panjang, it is what it is, simple banget. Secara warna juga sepatu ini bukan color palette gue biasanya guys, tapi kayaknya seru aja gitu kalau gue explore yang beda. Biasanya sepatu-sepatu gue tuh hitam, putih, polos. Ini kali ini lebih dominan ke warna biru, ada krepnya sama ada neon hitsnya. Itu yang bikin unik gitu. Mungkin sama outfit gue mungkin agak susah nge-mix and match-nya, tapi rasa-rasanya dipaduin sama jeans atau sama celana warna coklat yang kayak sweatnya ini bisa banget. By the way, buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fit true to size. Dan buat kalian punya kaki lebar, sepatu ini juga bakal aman banget gitu kalau kalian pakai true to size di sepatu ini. Sekali lagi, ini jadi bagian yang penting ya kalau kita ngomongin fit. Dimana kalau misalnya fitnya nggak enak, mau diapa-apain fitur lain mau senyaman apapun jadi berasa nggak relevan gitu loh guys. Dan di sepatu ini gue ngerasa fitnya itu gokil, apalagi gue habis nyobain beberapa sepatu lokal. Gue rasa kalau sepatu lokal tuh pengen improve di bagian fitnya bisa ngelihat modelan sepatu kayak gini guys, dimana kayak dia tuh nge-sculpt di kaki, masuk tuh berasa kayak ada sensasi yang dipeluk gitu loh. Enak banget feel-nya. Ditambah juga secara material ini ada padding-paddingnya juga nih di bagian mesh-nya depan. Kokoh build-nya di area belakang. Ini ada heel counternya, area tengahnya juga nggak bisa dipelintir-pelintir. Jadi tuh waktu kaki masuk berasa kayak keseluruhan kaki tuh bener-bener ditopang, dipeluk, dan ngasih sensasi yang nyaman gitu waktu pakai sepatu ini. And that's about it guys, review untuk sepatu ASICS Gel NYC 2.0. Gua rasa ini sih sepatu yang layak buat dapet stempel approve dari Naksir Sneakers sebagai sepatu yang enak. Emang gokil sih, gua ngerasa secara fittingnya proper, secara cushioning juga proper, cocok buat kalian yang demen sama sepatu-sepatu yang empuk secara build cushionnya, atau misalnya buat kalian yang bobotnya itu ekstra lebih gede dari gua, ini bakal jadi sepatu yang lebih optimal buat meredam tekanan terutama di sendi-sendi kalian. Dan penambahan harga 300.000 menurut gue juga rasanya worth it dengan adanya implementasi FF Blast Cushion di bagian bawah sepatunya. Rasa-rasanya ini tuh jadi awalan yang proper banget ya buat ASICS di tahun 2026, dan gue jadi nggak sabar nyobain sepatu ASICS yang lainnya, karena dengan satu sepatu ini aja bikin gue kangen gitu sama sepatu-sepatu ASICS yang lain. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun gue bisa bikin list semua sepatu ASICS yang gue cobain kayak di tahun-tahun sebelumnya. Thank you so much by the way buat kalian udah nonton video kali ini, dan kalau kalian penasaran sama sepatu-sepatu enak lainnya, jangan lupa untuk subscribe, nyalain tombol loncengnya juga, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Sepatu enak yong, ini ki. Mantap.